aku pernah tahu nih bahwasannya sempat ada pengajuan sudah masuk ke prolegnas nih tentang rancangan undang-undang PKS. Apa PKS, Mbak? RUU PKS gitu. Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Asik. Jangan lupa di-subscribe ya, di-like dan komen. Oh iya, jangan lupa juga diaktifin tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap aku upload video. Ya. Halo guys. Kali ini kita mau ngebahas satu topik yang memang lagi hot-hotnya. Ini kamera ya. Jangan salah, ini kamera yang di bawah. Tahu gua buang. Oke, kali ini kita kedatangan seorang pembicara narasumber yang cantik ya, mirip orang Jepang. Ya, ini Mbak Mbak Hazuna ya. Mbak Hazuna cantik. Oke, perkenalkan ini Mbak Hazuna ya, sarjana hukum dan magister hukum. Wow. Oke guys, Mbak Hasna ini S1-nya dari mana, Mbak? Dari Universitas ting 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 ting. Ada di bawah. S2-nya dari, nggak usah lu nggak bakalan bilang lu tuh dari mana. S2-nya dari Undip guys. Ting 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 ting. Keren banget sumpah. Oke, Mbak Hasna, kali ini aku mau ajak Mbak itu ngebahas tentang topik yang lagi hot banget ya. Mbak tahu nggak sih tentang Mbak tahu nggak tentang yang Maaf itu ya, Mbak? aku nggak bisa serius Yang tuh. nggak apa-apa, nggak serius tapi kocak banget. Mbak, sahutin kek. Oh ya, harus ya. Ya. Mbak, Apa? Mbak tahu nggak tentang Iya. yang dibungkus-bungkus pocong itu? Oh iya. Sabar gue, sabar. Iya, aku tahu banget itu lagi hot. Iya lagi hot. Jadi gini Mbak, aku tuh hari ini guys mau angkat tentang pelecehan ya, pelecehan seksual ya. Nah, terus akan dikaitin sama peraturan dan perundang-undangnya. Nah pastinya Mbak Hasna ini berkompeten menggeluti di bidang itu gitu. Jadi memang kita kedatangan narasumber yang spesial banget ya untuk kali ini. Gua puji dulu Mbak. Kita next tentang kasus yang lagi marak ya, tentang ikatan pocong kayak gitu Mbak. Gilang. Tahu nggak sih kasus Gilang Mbak? Tahu. Kalian tahu nggak sih? Nih berikut ya, kalian boleh tonton nih sekilas. Oke, tadi sudah menyaksikan satu kasus yang mana itu bagian dari pelecehan seksual ya, kata siapa Mbak? Kata orang hukum. Oke, jadi di sini aku mau tanya nih Mbak, pengertian dari pelecehan seksual itu apa sih gitu? Kalau berdasarkan KBBI sendiri, pelecehan itu kan perbuatan yang dimana merendahkan seseorang, pokoknya tidak menyenangkan, perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak menyenangkan orang lah gitu. Itu tuh pengertian perluasannya ya gitu. Oke. Seperti kayak merendahkan orang dengan cara pandangan, cara kayak bersiul atau cara Berarti gitu. lebih kayak perbuatan tidak menyenangkan ya Mbak? Maksudnya yang nggak tidak harus menyentuh bagian-bagian Itu kan pelecehannya doang ya, Ya. tapi karena ada tambahan seksual berarti konteksnya yang terjadi antara manusia, pria wanita Ya. tuh. Oke, dapat dimengerti ya. Atau Berarti pokoknya secara manusia, secara Harafiahnya. wanita juga bisa melakukan pelecehan seksual sendiri, atau di Oke. antara laki-laki juga bisa kayak gitu. Berarti yang punya, pokoknya makhluk hidup yang punya gender gitu. Oke, berarti pelecehan seksual itu bukan hanya terjadi di kalangan perempuan aja gitu. Ya Jadi pokoknya
makhluk hidup yang punya hawa nafsu. Berarti sahabat LBH kita bisa tangkap ternyata pelecehan seksual itu tidak hanya terjadi untuk kaum perempuan saja, melainkan laki-laki pun bisa mengalami atau korban dari pelecehan seksual seperti yang tadi yang baru kita saksikan ya. Oke, Mbak, aku pernah tahu nih bahwasannya sempat ada pengajuan sudah masuk ke prolegnas nih tentang rancangan undang-undang PKS. Apa PKS, Mbak? RUU PKS gitu. Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Asik. Jadi itu pernah ada sempat diajukan, bahkan sudah masuk ke daftar prolegnas tuh RUU PKS-nya, disingkat ya guys, RUU PKS-nya. Akan tetapi kenapa tuh Mbak sampai dikeluarkan, dicabut lagi gitu? Padahal itu kan satu bentuk yang apa ya, kalau kita lihat tuh melindungi gitu ya, maksudnya suatu penegakan hukum yang memang dibutuhkan dalam situasional negara kita saat ini. Kelemahannya tuh kenapa Mbak? Kalau secara dalam arti kayak di dalam prolegnasnya sendiri aku kurang tahu ya, tapi secara garis besar yang di media beritakan kenapa RUU PKS itu selalu dikeluarkan dari prolegnas pasti karena pengertian dari pelecehan seksual masih ambigu pertama. Kedua, mungkin belum banyak mencakup banyak perbuatan yang harusnya masuk ke dalam pelecehan seksual tuh. Ketiga, yaitu bahkan RUU PKS sendiri bahasanya masih mengarah pada perempuan, sedangkan laki-laki juga bisa kena pelecehan seksual. Tuh, kalau dari penelitian aku kan riset juga nih, riset dalam baca-baca RUU PKS itu sendiri. Keempat, ya masalah partai, siapa yang mendukung atau tidak mendukung, kepentingan ya Mbak ya. Oke. Jadi poinnya itu ya Mbak, poin yang menjadi garis besar permasalahan kenapa sampai dicabut kembali RUU PKS di daftar prolegnasnya. Sayang banget ya Mbak sebenarnya ya. Tapi ada nggak kabar gitu Mbak untuk diajukan kembali? Ada pasti, itu kan itu udah termasuk PR dari pemerintah itu sendiri. Wajib, karena negara sendiri itu masalahnya RUU PKS ini nggak hanya karena gencar-gencarnya gara-gara satu kasus terus diajukan, enggak, itu udah dari lama banget, dari zaman kalau ada kasus robot gedek yang kalian tahu? Robot gedek tahu Mbak? Ya, pokoknya robot gedek itu ya kalau kamu searching robot gedek itu kasus mengenai antara bapak-bapak tua yang melecehkan sodomi kepada laki-laki anak kecil. Iya. Tapi itu masuknya ke bagian perbuatan cabul gitu. Walaupun sekarang kayaknya beliau sudah meninggal atau masih ada, aku nggak update sih. Oke, berarti kalau saya lihat kalau di KUH pidana sendiri, KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri Mbak, tentang pelecehan seksual itu apakah ada diatur gitu? Maksudnya lebih kenapa sampai mau dibuat serancangan undang-undang tersendiri untuk PKS, sementara kan kita punya KUHP nih. Nah, apa sih yang kurang dari KUHP itu sehingga kita itu atau aktivis-aktivis mengusulkan untuk dibuatnya rancangan undang-undang tentang PKS gitu? Kalau dalam KUHP-nya sendiri pun yang dibahas kan ada dua, perzinahan sama perbuatan cabul. Nah, ya kalau kenapa harus dibuatkan dengan RUU PKS, coba perhatikan bahasanya. Perzinahan itu pasti bahasa di dalam pasalnya ada menyangkut tentang persinggungan atau pokoknya antara ada kayak masuknya alat kelamin. Iya, hubungan seksual. Aku ngomongnya langsung ini aja ya. Kalau dalam bahasa perbuatan cabul ya kebalikan dari perbuatan zina, tidak ada melakukan perbuatan yang memasukkan alat kelamin, kayak gitu. Itu kan kurang, malah bukan kurang, nggak sempurna, kayak nggak mencakup perbuatan di masa depan gitu. Bahkan event negara Belanda yang membuat turunan kita KUHP udah merubah semua ketentuan-ketentuan di dalam buku KUHP mereka, sudah memasukkan bagian itu, bagian terhadap pelecehan seksual yang lebih
lebih mendetail kenapa kita masih ketinggalan zaman. Perbuatan cabul sekarang, kata cabul aja sendiri itu udah nggak digunakan gitu, Tabu ya Mbak ya. udah nggak tabu lagi malah gitu. Iya. Misalkan cabul lu, emang ada yang sering ngomong kayak gitu? Enggak kan? Jarang, Mbak. Sekarang pasti udah pergantian kata kalimat gitu. Nah, pengertian dari pelecehan seksual sendiri itu nggak sempit gitu, Iya. tapi luas. Nah itu harusnya tuh udah dirincikan lebih gitu. Oke. Perbuatan apa aja sih yang dimasukkan ke dalam pelecehan Pelecehan seksual gitu. Oke dapat. Berarti secara gini ya sahabat LBH, pegang paha perempuan aja laki-laki nih Mbak, pegang paha perempuan nih gini, tapi kan istilahnya di bis atau di mana gitu, itu masuk pelecehan seksual nggak Mbak? Iya, itu Masuk masuk. ya. Bahkan aku nggak nyaranin ya, harusnya perlu bahasa antara laki-laki dan perempuan itu udah nggak ada lagi. Harusnya pelecehan seksual itu udah mau siapapun yang berbuat. Bahkan saya ke laki-laki pun misalkan itu saya misalkan pegang atau pegang paha laki-laki secara ini udah termasuk pelecehan seksual kalau si laki-laki Tidak itu senang. tidak senang gitu, ya kan gitu. Baik. Pokoknya ya sebenarnya bahasa antara pokoknya gimana ya? Ya intinya pelecehan seksual itu bukan hanya tertuju kepada intim-intim tertentu atau tempat-tempat tertentu ya. Benar. Lebih ke luasnya ketidak menyenangkan baik antara laki-laki atau perempuan yang mana menjadi korbannya gitu ya Mbak ya. Benar. Jadi tidak tertentu. Nah, dalam KUHP Mbak Nana ini tadi bilang KUHP itu perzinahan dan pencabulan hanya mengatur tentang lebih sempitnya itu yang kelaminnya itu udah bagaimana gitu ya Mbak. Sementara pada bahasa luasnya pelecehan itu megang sesuatu lawan jenis atau orang lain sesama jenis aja, seperti yang pocong tadi, bungkus pocong tadi, itu bagian dari pelecehan seksual. Benar. Oh ya, sahabat LBH, kalian jadi tahu ya, artinya pelecehan seksual itu tidak dialami seolah-olah korbannya hanya perempuan, melainkan laki-laki juga sesama laki-laki atau perempuan sama perempuan, atau sebaliknya bisa menjadi korban daripada pelecehan seksual. Sehingga kita tadi dapat informasi dari Mbak Nana bahwasannya ini udah akan diajukan lagi ya Mbak ya tentang RUU tentang PKS ini. Mbak mendukung nggak sih tentang pengajuan untuk dimasukkan kembali ke prolegnas lagi tahun 2021? Itu sangat saya dukung. Karena apa? Karena Indonesia ketinggalan banget untuk tidak mendukung RUU PKS. Banyak banget kalau dilihat dari negara India, bahkan India yang demografinya hampir sama dengan Indonesia, sama-sama banyak, mempunyai agamanya yang kompleksitas gitu, berkembang juga, sama-sama berkembang. Dia sudah memasukkan pasal tentang pelecehan seksual di dalam KUHP-nya. India berkali-kali melakukan RKUHP-nya mereka, tapi pasti selalu ada pasal tersebut. Walaupun tingkat trappingnya India itu tinggi, tapi tetap dimasukin gitu, dan pengadilan India tetap memutuskan berdasarkan di India itu kan sistemnya kayak Inggris ya, kayak jurisprudensi kan, ya kayak gitu sama. Jadi baru yang sumber hukum keduanya kan tetap undang-undangnya mereka lagi gitu. Bahkan India yang demografinya sama kayak Indonesia sudah memasukkan tentang pasal pelecehan seksual. Masa kita kalah gitu? Nah, yang paling menarik ini ya sahabat LBH, kita perlu tahu nih masukan-masukan dari Mbak Nananya, terlebih kayak yang pertama itu untuk pemerintah lah ya, karena yang berkompeten di sini artinya pemerintah itu lebih bisa mewujudkan RUU itu, walaupun memang ada DPR di sana ya, itu kan bagian dari pemerintahan ya. Artinya apa sih masukan dari Mbak Nana untuk pemerintah supaya RUU PKS ini disegerakan untuk diwujudkan gitu? Sebenarnya RUU PKS ini jangan diterbitkan karena hanya ada satu kasus yang lagi booming gitu. Karena apa? Harusnya itu udah merubah cara berpikir. Namanya RUU PKS ini diterbitkan untuk masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat, dan kembali untuk masyarakat. Demokrasi. Jadi ya
kayak kemarin kebiri kan jadi nggak kegunakan gitu. Iya betul. Istilahnya sekarang adakah pelaku yang sudah dikebiri? Enggak, Belum ada ada. lagi kasus pengembangannya gitu. Ya, itu kan berarti itu kebiri itu udah jadi undang-undang kalau nggak salah ya. Itu sayang jadinya kayak ngabisin kertas kan gitu. Mending yang RUU PKS yang udah jelas Peruntukannya peruntukannya iya. sudah lama ada gitu. Siap. Nah, Ya itu untuk saran ke pemerintah ya. Semoga ada anggota DPR yang nonton channel LBH ini sehingga disegerakan lah ya Pak ya Bu, ya Pak Bu ya. Gimana sih Mbak sarannya tadi untuk pemerintah udah, sekarang ke semua orang lah, lebih ke pribadi supaya yang dengar juga bisa paham dan tahu. untuk pribadi misalkan dia sudah merasakan sesuatu yang kayaknya gue merasa Harus ada, memenuhi kebutuhan gitu. ya misalkan itu tahan Oh, tahan, oke. kalau secara agama ya kamu puasa kan. Oke. Ketiga kalau belum ini juga ya kamu konsultasi kepada psikiater, psikolog, yang pokoknya para profesi yang mumpuni lah gitu. Oke. Jangan sampai kamu terjebak menjadi seorang pelaku, karena menjadi seorang pelaku itu judge-nya banyak di mata orang, jelek gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Betul, sepakat ya dari Mbak Nana, judge-nya apalagi di masyarakat netizen plus 62 paling pinter ya Mbak ya. Maksudnya ngejudge orang itu ngasih tet itu paling is number one lah ya. A few moments later. Oke sahabat LBH, terima kasih ya. Kita sangat senang sekali boleh mendapatkan pengetahuan yang aku pikir itu luar biasa, yang mana ternyata sudah ada pengajuan untuk adanya RUU tentang PKS ini ya. Nah, jadi ternyata sudah pernah dimasukkan ke dalam daftar prolegnas, akan tetapi dicabut. Tadi Mbak Nana sudah menerangkan kenapa sampai dikeluarkan dan ternyata sudah diajukan kembali. Nah, kita juga sebagai istilahnya melihat dari cita-cita dari undang-undang ini untuk diwujudkan itu sangat bagus ya, melihat dari kejadian-kejadian sekarang itu banyak dan maraknya pelecehan seksual. Jadi seperti kasus yang tadi Gilang ya Mbak ya, itu sampai sebanyak itu korbannya. Aku pikir karena ada tekanan kurangnya juga ya Mbak di sana tentang Kurangnya speak up sih. Oke. Perasaan laki-laki itu kan berbeda ya. Dia kalau ketika dia melakukan dia merasa menjadi korban pelecehan seksual, kalau untuk speak up kayaknya malu gitu. Oh iya, oke. Beda sama kalau sekarang wanita sudah banyak nih speak up kan kalau dia melakukan kalau dia menjadi korban dari pelecehan seksual. Walaupun presentasi untuk speak up-nya juga masih kurang ya, karena ya itu budaya masih ada kelihatan tabu di negara kita, menutupi bagian itu. Harusnya nggak perlu lagi harusnya menutupi itu sih. Oke, berarti lebih kayak terbuka aja ya Mbak, karena itu juga berkaitan sama Masalahnya masa depan. kalau ya mungkin dari korban sendiri ya, kita dihukum juga kurang ya. Kalau namanya pelecehan seksual kurang bukti kan, tahu kan kalau di lapangan gimana kalau kurang bukti. Ini kita akan kupas saudara-saudara di case pidana ya. Bukti bukti itu lebih kayak ke hot-hotnya gitu ya. Oke Mbak Nana, terima kasih banget untuk waktunya sudah mengisi LBH Lucian Baca Hukum, sahabat-sahabat LBH, jadi lebih tahu ya ternyata selama ini mungkin teman-teman yang di sana berpikiran ternyata pelecehan itu hanya untuk perempuan gitu. Ternyata melihat dari kejadian kasus Ya, apa yang ada, jangan sampai tuh bukan hanya untuk perempuan tapi laki-laki juga. RUU PKS bukan digerakkan oleh gerakan kaum feminisme, tapi gerakan untuk melindungi masyarakat gitu dari perbuatan pelecehan itu sendiri, kekerasan seksual itu sendiri gitu. Siap, kita dukung dong Mbak Nana ya, pemerintah yang akan mengajukan prolegnas masuknya RUU tentang Bahkan harusnya PKS. jangan prolegnas lagi ya, udah harus undang-undang lah. Amin. Terima kasih Mbak Nana untuk waktunya. Jangan lupa untuk subscribe, di like video ini dan di komen ya teman-teman, supaya kita bisa ngebahas beberapa kasus kasus yang mungkin banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya, dan di share pastinya.
Saya Luciana, Saya Nana. kami undur diri. Bye.